Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Terima kasih, saya Dr. Insinyur Ramli MP. Alhamdulillah hari ini telah menyelesaikan studi dengan rangkaian terakhir adalah ujian terbuka, di mana pada ujian terbuka hari ini saya telah mampu mempertahankan judul disertasi saya dengan judul kajian penggunaan mulsa organik dan varietas terhadap produksi kubis di berbagai ketinggian tempat. Harapan saya ke depan dengan temuan hasil penelitian kami ini dapat diaplikasikan khususnya kepada masyarakat, pada mahasiswa, dan terlebih istimewa kepada petani yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih kepada institusi saya di mana tempat saya bekerja, Universitas Tarulako, khususnya Fakultas Pertanian, program studi agroteknologi, terlebih khusus lagi pada BKU Hortikultura. Semoga apa yang kami dapatkan ini bermanfaat bagi institusi Universitas Tarulako dan masyarakat umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 16 Februari tahun 2017, sidang ujian terbuka promosi doktor bidang ilmu pertanian konsentrasi ilmu pertanian pada program pasca sarjana Universitas Tarulako atas nama Promovendus Ramli dengan judul kajian penggunaan mulsa organik dan varietas terhadap produksi kubis di berbagai ketinggian tempat dimulai. Tim penguji sidang ujian terbuka promosi doktor memasuki ruang sidang. Memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah ditentukan. Ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh rektor selaku pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penguji saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, baik dari keluarga, teman-teman mahasiswa, baik dari pimpinan SKPD yang juga hadir menyaksikan jalannya ujian terbuka. Yang kami banggakan saudara Promovendus yang hari ini akan mengikuti serangkaian ujian. Kira-kira akan berlangsung kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Bapak Ibu sekalian saya hormati, dengan memohon rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku pimpinan sidang ujian promosi doktor atas nama Saudara Ramli dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sebelum kita lanjut ke rangkaian tanya jawab dan presentasi akan disampaikan oleh Promovendus, kami beri kesempatan kepada Ketua Tim Promotor Saudara Promovendus untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik Saudara Promovendus. Untuk itu saya persilakan Ketua Tim Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Faturan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Rektor selaku pimpinan sidang ujian disertasi yang saya muliakan, anggota tim penguji, khususnya penguji eksternal dari Universitas Hasanuddin, Saudara Profesor Lode Asrul. Segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan kita tiba pada hari ini untuk melaksanakan ujian disertasi terbuka atas nama Saudara Prompendus Ramli. Yang bersangkutan lahir di Majene pada tanggal 2 Juli 1971, anak ke-6 dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Ali Deng Parani dan Ibu Haja Andi Nawiyah. Menikah dengan Ani dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Zalika Ilham, Abdi Ramadan, dan Dia Nur Ahmadiyah. Yang bersangkutan, Saudara Prompendus menempuh sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Tompe dan SMA diselesaikan di Palu. Sarjana pertanian diperoleh di Universitas Lapo tahun 1990, Magister Pertanian di Universitas Brawijaya Malang tahun 2005, dan sejak tahun 2011 terdaftar sebagai mahasiswa program doktor pada program pascasarjana Universitas Lapo. Saat ini Saudara Prompendus bekerja sebagai dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Lapo dengan pangkat pembina golongan 4A. Bahwa untuk meraih gelar doktor bidang ilmu pertanian, yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan menyusun disertasi dengan judul Kajian Penggunaan Mulsa Organik dan Varietas terhadap Produksi Kubis di Berbagai Ketinggian Tempat. Esensi tujuan penelitian ini sesungguhnya adalah menemukan formulasi teknik budidaya kubis secara organik pada berbagai ketinggian tempat melalui pemulsaan dan penggunaan varietas. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, Prompendus telah melakukan 2 tahap percobaan. Percobaan dilaksanakan di 3 lokasi berbeda, yaitu Desa Jono Oge 110 meter di atas permukaan laut, Desa Bobo 400 meter di atas permukaan laut, dan Desa Winowanga 1350 meter di atas permukaan laut, semuanya berlokasi di Kabupaten Sigi Biro Maru. Hasil penelitian Prompendus menunjukkan bahwa mulsa jerami padi lebih baik digunakan pada ketinggian 110 meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian 400 di atas meter di atas permukaan laut, mulsa sekam padi jauh lebih baik, dan pada ketinggian 1350 meter di atas permukaan laut, perlakuan tanpa mulsa lebih baik dalam menghasilkan produksi kubis. Selanjutnya, Prompendus memperlihatkan kepada kita hasil penelitiannya bahwa varietas kakak cross menghasilkan produksi crop kubis lebih baik pada 110 meter permukaan laut, varietas Grand 11 pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut, dan varietas Grand 11 lebih baik di ketinggian 1350 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan telah tim promotor berkesimpulan bahwa Saudara Ramli dapat diuji di depan sidang ujian terbuka dan sangat terhormat ini. Kesimpulan atau hasil keputusan sidang ujian hari ini kami serahkan sepenuhnya kepada tim penguji, dan apapun hasil keputusannya, kami tim promotor akan siap menerima hasilnya. Demikian, terima kasih atas penunjukan kami sebagai tim promotor dari Bapak Rektor yang kami hormati, tim promotor Fatur Rahman, Iskandar Lapanjang, dan Bahrudin Haji Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Tim Promotor Profesor Dr. Fatur Rahman yang telah menyampaikan pertanggungjawaban akademik Saudara Prompendus, dan tim penguji nyatakan menerima laporan pertanggungjawaban tersebut. Memperhatikan permohonan Saudara Prompendus untuk kesiapan diuji dalam ujian terbuka pada siang hari ini, maka sebagai keabsahan pelaksanaan ujian promosi doktor, kami persilahkan Ibu Sekretaris Dr. Insinyur Haja Hadayani untuk membacakan surat keputusan yang berkenaan dengan pelaksanaan ujian pada siang hari ini. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 1285/UM28/KT/2017 tentang pengangkatan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi ilmu pertanian S3 program pascasarjana Universitas Tadulako tahun 2017 atas nama Ramli C203110116. Rektor Universitas Tadulako menetapkan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang pengangkatan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi ilmu pertanian S3 program pascasarjana Universitas Tadulako tahun 2017
atas nama Ramli J203110116. Ke-1, mengangkat tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2017 atas nama Ramli J203110116 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan rektor ini. Kedua, konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 14 Februari 2017, Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SE MS NIK 1961102 198903. Terima kasih Ibu Dr. Insinyur Haja Hadayani yang telah membacakan surat keputusan rektor berkaitan dengan pelaksanaan ujian pada siang hari ini. Selanjutnya saya undang agar Prof. Venus pindah ke podium. Untuk sesi penyampaian ringkasan atau garis-garis besar disertasi saudara Prof. Venus, kami beri waktu 10 sampai 15 menit agar pokok-pokok pikiran yang tertuang di dalam disertasi ini bisa disampaikan secara cermat dan efisien waktu. Untuk itu saya persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Laudi Asrul MP. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Saiful Darman MP. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Mahfud MP. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Saki Samudin MP. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS. Yang terhormat dan sangat terpelajar Ibu Dr. Haja Hadayani MS. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Fatur Rahman MP. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Iskandar Lapanjang MP. Dan yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Bahrudin MP. Undangan sekalian dan keluarga yang sama berbahagia, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menyajikan ringkasan daripada apa yang telah kami lakukan dalam bentuk tulisan disertasi pada pagi hari ini dengan mengambil judul Kajian Penggunaan Mulsa Organik dan Varietas terhadap Produksi Kubis Brassica oleracea di berbagai ketinggian tempat. Judul penelitian ini dibawa promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Fatur Rahman MP, ko-promotor pertama Bapak Dr. Insinyur Iskandar M. Lapanjang MP, dan Bapak ko-promotor kedua Dr. Insinyur Bahrudin MP. Kami memulai dengan kerangka pikir, karena kerangka pikir ini yang menjadi dasar dari kenapa kami memunculkan judul dari penelitian kami tersebut. Awalnya adalah semua mengarah kepada revitalisasi pembangunan pertanian, di mana kita ketahui ini merupakan rujukan daripada pemerintah Republik Indonesia, terutama dari Kementerian Pertanian yang selalu merujuk pada revitalisasi pembangunan pertanian, yang mana dari inti daripada revitalisasi pembangunan pertanian ada 3. Yang pertama, berusaha untuk meningkatkan pendapatan petani. Kemudian yang kedua, berusaha untuk meningkatkan produksi petani.
Dan yang ketiga adalah menyediakan sarana prasarana kaitannya dengan bahan dalam artian benih sebagai bahan tanaman. Kemudian dari revitalisasi pembangunan pertanian saat sekarang, seiring dengan peningkatan pengetahuan manusia tentang pentingnya kesehatan, maka muncul yang istilahnya good agriculture practice, yang mana kita dituntut untuk membudidayakan suatu tanaman, khususnya tanaman kubis yang baik dan benar. Apa yang ingin diharapkan dari good agriculture practice ini adalah bagaimana menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari kedua latar belakang ini, maka muncul permasalahan untuk memenuhi tuntutan daripada good agriculture practice. Yang pertama yang kami melihat adalah kecenderungan sekarang perubahan iklim makro, khususnya terlebih pada iklim mikro tanaman yang berdampak pada tanaman, merendahnya tingkat produksi, maka perlu dilakukan teknologi semacam memodifikasi iklim mikro dalam bentuk pengusahaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menemukan varietas, karena ini juga merupakan kendala dari para petani ketika ingin melakukan budidaya suatu tanaman. Kecenderungan petani terkadang sulit atau langka menemukan khususnya benih kubis. Nah, selanjutnya ketinggian tempat. Sulawesi Tengah alhamdulillah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala potensi yang cukup melimpah. Terbukti dari beberapa ketinggian tempat ini terdapat sentra-sentra produksi pertanian, khususnya tanaman hortikultura. Dari beberapa ketinggian, yang pertama ketinggian 110 mdpl, kemudian middle 400 mdpl, dan high 1350 mdpl. Dari ketiga permasalahan ini kemudian kami mencoba merabung dari permasalahan ini dalam bentuk suatu riset aplikatif. Riset aplikatif ini tujuannya adalah mudah dipahami oleh petani, sasarannya tepat, dan tujuannya tercapai. Nah, selanjutnya kami menyusun suatu kesimpulan dan rekomendasi. Kerangka operasional penelitian pertama adalah berangkat dari permasalahan pada tingkat petani dan ekosistem. Nah, kita ketahui bahwa ekosistem khususnya untuk tanaman hortikultura kecenderungannya itu di luar daripada pengetahuan petani kita tentang aspek-aspek konservasi, sehingga rentan petani hortikultura itu tidak terjadi keseimbangan ekosistem ketika mereka melakukan teknik budidaya. Itu menjadi latar belakang. Kemudian dari latar belakang tersebut kemudian kami mencoba untuk merumuskan satu metode penelitian disertai dengan bahan dan alat. Nah, dari metode penelitian ini untuk menjawab hipotesis, apakah dari perlakuan mulsa itu bisa memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi di setiap ketinggian tempat. Kemudian kedua, apakah diduga varietas itu dapat meningkatkan produksi di setiap ketinggian tempat, dan terjadi interaksi antara mulsa dan varietas untuk meningkatkan produksi di setiap ketinggian tempat. Hipotesis ini sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian dari tujuan penelitian ini kita menyusun suatu bentuk mendapatkan hasil dari data-data yang diambil dan selanjutnya dianalisis. Selanjutnya dari hasil tersebut ditemukan temuan dan kelemahan yang selanjutnya disusun dalam kesimpulan dan saran. Alur penelitian kami terdiri dari dua tahapan penelitian. Pertama survei lokasi, kemudian pengambilan sampel tanah, kemudian dijadikan analisis tanah di lab untuk penentuan pupuk dasar. Kemudian dari analisis tanah ini perlakuan sekam padi, yaitu mengetahui dosis mana yang bagus untuk meningkatkan produksi kubis. Dari penelitian pertama ini itu menjadi rujukan kami untuk melakukan mengcombine di penelitian kedua. Nah, penelitian kedua kami mencoba untuk melihat mulsa organik terdiri daripada mulsa jerami padi dan sekam padi dan tanpa mulsa. Kemudian dengan varietas kubis, 4 varietas kubis, kakak cross, kiran 11, talenta, dan silvia. Nah, kemudian lakukan penelitian, kami melakukan 3 tempat penelitian. Yang pertama 10 mdpl, 400 mdpl, dan 1300 mdpl.
dalam satu perlakuan yang sama. Kemudian dari hasil ketiga lokasi penelitian ini kami melakukan pengamatan data dan dilanjutkan dengan pengamatan data penunjang, dalam hal ini agroklimat dan data pengamatan di laboratorium. Kemudian dari data yang ada kemudian dianalisis dalam bentuk rancangan kelompok dengan uji lanjut beda nyata jujur 5%. Kemudian selanjutnya kami kesimpulan dan rekomendasi. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi, yang terjadi interaksi hanya pada saat umur saat panen. Tapi yang terjadi hanya perlakuan tunggal, yaitu mulsa kelihatan di sini. M2 rata-rata memberikan menunjukkan pengaruh yang lebih tinggi, lebih baik dengan perlakuan lain dan semua komponen pengamatan. Hasil penelitian dari penelitian pertama ini ditunjang oleh data dasar. Kami mengamati suhu, kenapa terjadi peningkatan dan kenapa terjadi penurunan daripada beberapa pengamatan. Ini dipengaruhi oleh fluktuasi suhu dari ketiga perlakuan yang ada. Sini kita lihat bahwa 2,5 kg dan 3,5 kg, 4,5 kg menunjukkan fluktuasi suhu yang terus menurun. Dan yang kami dapatkan perlakuan yang terbaik pada penelitian pertama adalah 3,5 kg per plot mulsa sekam padi. Itu dapat meningkatkan produksi kubis sampai 42 ton per hektar. Kemudian hasil penelitian kedua terlihat di sini terjadi keragaman hasil yang didapatkan. Namun yang dapat kami simpulkan dari setiap ketinggian tempat bahwa di ketinggian 110 mdpl perlakuan M1 K1 itu lebih baik dibanding yang lain. Sementara ketinggian tempat 400 mdpl perlakuan M2 V2 itu jauh lebih baik dibanding perlakuan lain. Demikian pada 1350 mdpl M0 V2 itu jauh lebih baik dibanding perlakuan lain. Di sini yang kami titik beratkan pada hasil penelitian kedua, karena menurut penelitian kami adalah menyangkut produksi. Di sini kita lihat pada berat basah crop. Di sini terjadi interaksi antara mulsa dan varietas, di mana dalam 140 mdpl itu menghasilkan berat crop 1226,67 gram atau dikonversi sebanyak 49 ton per hektar, dan data ini melebihi data deskriptif dari varietas kakak cross. Kemudian di 400 mdpl yang terbaik itu adalah M2 V2 dengan 1125 gram atau dikonversi sama dengan 45 ton per hektar. Kemudian 1350 mdpl ini yang unik, kami tidak menemukan perlakuan mulsa pada ketinggian 1350 mdpl. Yang terbaik itu adalah tanpa mulsa dengan menggunakan varietas dengan 11. Namun tidak berbeda nyata dengan varietas talenta dengan hasil 1055,67 gram atau setara dengan 42 ton per hektar. Ini grafik indeks luas daun mewakili untuk menunjukkan sejauh mana laju pertumbuhan tanaman akibat daripada perlakuan mulsa dari beberapa varietas. Di sini terlihat bahwa untuk di 110 mdpl terlihat bahwa jerami padi itu lebih tinggi pada kakak cross dibanding perlakuan lainnya. Di indeks luas daun di 400 mdpl sekam padi jauh lebih tinggi dibanding dengan perlakuan lain. Kemudian di 1300 mdpl justru tanpa mulsa itu lebih baik dibanding perlakuan lain. Dasar inilah yang mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan tanaman itu berpengaruh. Perlakuan mulsa berpengaruh terhadap laju pertumbuhan tanaman, yang hasil akhirnya adalah akumulasi daripada fotosintat yang diarahkan kepada peningkatan bobot basah crop tanaman kubis. Untuk mendukung data tersebut, tentu alasannya adalah terjadinya fluktuasi suhu. Fluktuasi suhu untuk 1350 mdpl kelihatan bahwa tanpa mulsa itu pada rata-rata di atas 26 derajat Celcius untuk 2 kali pengamatan pagi dan sore hari. Kemudian di fluktuasi suhu ketinggian 400 mdpl sekam padi itu pada posisi 26
derajat Celcius, kemudian di fluktuasi suhu ketinggian 110 mdpl, justru jerami padi ini juga sekitar hampir 27 derajat Celcius. Data inilah yang menjadi alasan kami untuk menemukan suatu fakta baru bahwa perlakuan nusa itu sangat berpengaruh, perlakuan nusa dan varietas sangat berpengaruh terhadap produksi kubis di setiap ketinggian tempat. Kesimpulan, berat nusa sekam padi 3,5 kg per petak mampu menghasilkan berat basa crop 1145,83 gram atau 45,83 ton per hektar. Perlakuan nusa jerami lebih baik di ketinggian 140 mdpl. Kemudian selanjutnya varietas kakros menghasilkan beratan crop yang terbaik pada 110 mdpl. Kemudian varietas kakak cross yang diberi nusa jerami padi mampu menghasilkan berat basa crop sebagaimana yang kami utarakan pada hasil di depan tadi. Saran, berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka disarankan untuk mendapatkan produksi yang tinggi perlu menerapkan perlakuan dalam budidaya tanaman kubis sebagai berikut. Pertama, melakukan aplikasi pemulusan organik khususnya mulsa jerami padi 2,5 ton per hektar dan sekam padi 3,6 ton per hektar pada budidaya kubis di dataran rendah 110 mdpl dan dataran menengah 400 mdpl khususnya pada saat memasuki musim hujan, musim kemarau. Kedua, menggunakan varietas kakak cross dan Grand 11 pada ketinggian 100 mdpl, varietas Grand 11 dan Sylvia pada ketinggian 400 mdpl, sementara untuk ketinggian 1350 mdpl menggunakan varietas Grand 11 dan Talenta. Terima kasih. Pokok pikiran yang tertuang di dalam disertasi saudara. Saya siapkan alat tulis menulis dan mungkin bisa minum terlebih dahulu. Terdapat 9 orang tim penguji yang kami akan urutkan berdasarkan arah selatan ke utara. Di hadapan kita ada penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Yusuf SMP, Bapak Profesor Dr. Yusuf Darman MP, ini penguji internal. Kemudian saya sendiri, kemudian Bapak Profesor Dr. Yusuf Mahfud, beliau adalah oponen, Pak Dr. Yusuf Hasanuddin juga adalah oponen. Sedangkan tim promotor yang juga hari ini bertindak selaku tim penguji adalah Bapak Profesor Dr. Yusuf Abdul Rahman, Bapak Dr. Yusuf Iskandar Panjang, dan Dr. Yusuf Mahfudin MP. Dan di sisi kanan saya juga ada sekretaris yang juga bertindak selaku anggota tim penguji, Ibu Dr. Yusuf Haja Hadayani MP. 9 orang ini akan memberikan penilaian secara komprehensif terhadap saudara pemakai lulus. Karena itu mohon agar dalam memberikan tanggapan atau juga sanggahan harus tepat dan memiliki bobot akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, kesempatan pertama saya persilakan Bapak penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Insinyur Laude Asrul MP, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Waktunya kurang lebih 25 menit. Saya persilakan. Yang terhormat Pak Rektor, dan saya juga cukup banggakan yang terhormat Bapak Promotor dan tim penguji lain. Pada hari ini Saudara Ramli telah melakukan penelitian dan telah menghasilkan hasil risetnya. Penelitian ini terus terang sangat menarik, ya, sebab Sulawesi Tengah ini khususnya memiliki tingkat elevasi yang atau tingkat altitude yang berbeda, dan juga saya melihat saudara telah menggunakan beberapa kualitas beberapa mulsa yang berbeda. Pastilah ini perlakuan ini kita ambil dengan pertimbangan akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, ya. Kalau yang ketinggian
Ini akan mempengaruhi makro klimatnya, kalau mulsanya akan ke mikroklimatnya. Tapi sebelum saya jauh masuk, apa sih kelebihan riset ini gitu? Apa yang baru di dalam riset ini yang membedakan riset ini dengan riset-riset sebelumnya, sehingga ini menjadi sangat penting untuk riset ini bisa diimplementasikan bukan saja di Sultan, tetapi di Indonesia umumnya perbedaan ketinggian ini menjadi hal yang banyak dihadapi oleh petani. Sehubungan dengan itu tadi pertanyaan novelitas, kemudian saudara sudah nuntut menjelaskan dia punya metodologi penelitian, kemudian parameter-parameter yang diambil. Dalam riset ini saya mau tahu, setiap riset itu punya keunggulan, tetapi di balik itu pasti punya kelemahan. Ya. Kelemahan yang dimaksud itu wajar saja karena setiap riset tidak ada yang final, tetapi perlu perhatian dari saudara peneliti bahwa sebetulnya dalam riset ini masih ada yang kurang menurut saya. Dan ke depan kalau saudara akan membimbing ataupun mengarahkan mahasiswa karena Anda seorang dosen, kira-kira apa lagi yang mesti ditambahkan? Karena pastilah belum sempurna atau sempurna yang Bapak bayangkan. Itu yang pertama. Kemudian di dalam penelitian ini saya membaca ada pelajaran penting yang menarik. Dari penelitian ini menunjukkan seperti saya katakan tadi, ada berbagai varietas, ada berbagai mulsa, ada berbagai ketinggian yang Bapak gunakan, tetapi kesimpulannya itu berbeda-beda. Ada yang 110 varietas tertentu yang baik, ada mulsa tertentu yang baik, ya, dan sebagainya. Itu kelihatan. Ada yang dapat 49 ton, ada yang dapat 41, ada yang dapat 45. Menurut saudara Promovendus, ya, apa yang menjadi alasan ilmiah yang menjadikan nilai-nilai bobotnya atau berat dari brassica ini berbeda-beda di setiap tempat? Ini saya melihat variatif sekali. Kalau saya lihat kesimpulan saudara tadi, saudara Promovendus, itu berbeda sekali. Ada yang di dataran rendah yang 110 itu berbeda dengan dataran tinggi. Ini saya butuh alasan ilmiah. Dan ini di saran itu sebetulnya harus dipertegas bahwa untuk ketinggian ini, sarannya ini menengah, sarannya ini di dataran rendah, saya sarankan mulsa ini dan seterusnya. Selanjutnya saya melihat di dataran rendah yang 110 meter mdpl tadi itu kelihatan tertinggi di antara semuanya. Ada tidak alasan ilmiah atau dugaan saudara yang menyebabkan perlakuan itu adalah perlakuan yang terbaik? Ini menjadi sangat penting karena pastilah setelah ujian ini Bapak sudah akan banyak ditanya orang, terutama teman-teman di dinas terkait, varietas apa yang cocok, mulsa apa yang cocok pada ketinggian-ketinggian tertentu. Itu barangkali saja yang saya akan tanyakan Pak Pimpinan Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan di lapangan dari hasil penelitian kami. Yang pertama adalah novelitas. Ya, tentunya kami berangkat daripada novelitas sebelum pengkajian ini kami lakukan. Sebagaimana diketahui bahwa perlakuan mulsa itu telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan demikian juga untuk varietas. Tapi kami melihat di sini untuk tanaman kubis itu perlakuan mulsa, apalagi dikombin dengan beberapa varietas dan terlebih dicobakan di beberapa ketinggian, itu sampai hari ini kami belum menemukan peneliti
yang sama. Ada, tapi itu hanya pada ketinggian tertentu dan juga perlakuannya mulsa organik dan anorganik. Tapi untuk khusus mulsa organik kami belum dapat penelitian yang sama. Jadi berangkat dari situ, ini yang kami coba teliti dan kami berharap mendapatkan suatu temuan baru yang kemudian bisa dikembangkan sebagai satu bentuk sumbangan ilmu pengetahuan kepada adik mahasiswa dan kepada para petani kita. Nah, yang kedua adalah keunggulan dan kelemahan sekaligus kekurangan dari penelitian ini. Kami menyadari di balik temuan baru atau keunggulan tersebut, kami sadari memang ada beberapa kekurangan. Yang pertama adalah keunggulan. Keunggulan dari penelitian kami ini adalah kami telah mampu menjawab dari permasalahan-permasalahan yang coba kami kemukakan di depan tadi, bahwa ternyata di setiap ketinggian itu tidak merata, tidak sama varietasnya, tidak sama, respon varietas itu berbeda-beda tergantung daripada ketinggian. Walaupun sebenarnya kita ketahui varietas itu sudah toleran diberikan toleran terhadap ketinggian tertentu, tapi karena melihat dengan kondisi iklim makro yang seperti mana Prof sampaikan tadi, itu mempengaruhi proses transpirasi tanaman, sehingga kami mencoba untuk mencari apa sih yang perlu diberikan lagi pada permasalahan untuk menjawab peningkatan produksi. Tentu kami berikan mulsa untuk menjawab iklim mikro daripada tanaman, yang mana iklim mikro ini tentunya berpengaruh pada daerah risosfer daripada tanaman, yang mana kita ketahui bahwa daerah risosfer ini sangat penting untuk diperhatikan di samping pada pemberian nutrien dan unsur hara pada tanaman. Selanjutnya, pertanyaan yang berikut adalah kenapa sih berbeda antara setiap ketinggian, khususnya untuk ketinggian 110 mdpl itu lebih baik dengan menghasilkan 9 ton per hektar. Kita ketahui bersama bahwa dataran rendah sangat ekstrim, khususnya Kota Palu. Data Sarfullah et al. 2002 mengungkapkan bahwa kisaran suhu untuk lembah Palu itu masuk dalam kategori ekstrim yang ditemukan data 26 sampai 38 derajat Celcius. Nah, ini coba kami jawab dengan pemberian mulsa. Nah, alhamdulillah dengan pemberian mulsa jerami padi mampu memberi suhu tanah itu berkisar 26 sampai 27 derajat Celcius. Nah, tentunya dalam suhu tanah, mulsa jerami mampu mempertahankan suhu tanah diikuti dengan terjaganya kelembaban dalam tanah. Kelembaban tanah di 110 mdpl itu berkisar 60 sampai 75%. Nah, inilah yang menjadikan alasan kami sehingga tanaman produksi kubis untuk dataran rendah itu mampu memberikan produksi jauh lebih tinggi dibanding ketinggian kedua, ketinggian 400 dan 1350 mdpl. Alasan ilmiahnya adalah bahwa kaitan suhu khususnya daerah risosfer yang sebagaimana di depan kami kemukakan bahwa ini sangat erat kaitannya dengan proses fisiologis daripada tanaman. Kita ketahui bersama bahwa proses fisiologis tanaman ini diawali dari penyerapan unsur hara oleh akar. Bagaimana dengan penciptaan suhu yang optimum di daerah perakaran mampu memberikan kondisi yang baik pada daerah akar untuk lebih leluasa menyerap unsur hara yang ada dalam tanah, selanjutnya diangkut melalui jaringan silet dan selanjutnya dibawa untuk disintesis melalui proses fotosintesis, dan selanjutnya ini berpengaruh pada translokasi asimilasi bahan kering yang ditunjukkan dalam pengamatan ini terjadinya peningkatan bobot basa crop tanaman kubis. Tadi kami memaparkan juga data daripada perkembangan indeks luas daun. Nah, terbukti dari indeks luas daun itu bisa mewakili, bisa saya menjustifikasi bahwa indeks luas daun erat kaitannya dengan CGR laju pertumbuhan tanaman yang berpengaruh pada produksi setiap tanaman. Namun NAR belum tentu NAR lebih tinggi
tinggi juga produksinya. Tetapi indeks lockdown lebih tinggi, itu sudah bisa mewakili bahwa indeks lockdown tinggi akan diikuti dengan CGR yang tinggi yang berdampak pada peningkatan produksi setiap tanaman. Selanjutnya, kekurangan dari penelitian kami ini Prof, kami sadari bahwa tidak mudah untuk mengaplikasikan mulsa. Kendala yang kami hadapi adalah khususnya untuk mulsa sekam padi, apalagi di musim kemarau ini memang perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk menghindari mulsa itu bertebaran akibat pengaruh angin. Pada saat kami melakukan, kami mengantisipasi dengan menjaga benar agar tidak terjadi seperti itu. Tapi kami melihat fenomena yang ada ini merupakan kekurangan daripada aplikasi mulsa sekam padi. Tapi mulsa jerami padi karena sifatnya dia padat, ini tidak kami tidak menemukan masalah pengaruh dari bertebaran akibat tiupan angin. Tapi khusus untuk sekam padi ini sangat rentan dengan tiupan angin. Mungkin ke depan ada yang meneliti, ada mahasiswa bagaimana kita memberikan padatan pada mulsa sekam padi agar petani begitu mengaplikasikan tidak terkendala lagi dengan faktor lingkungan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya bisa tambah Pak. Saya persilakan Bapak Profesor Dr. Yusri Gundarman MP punya 2,5 menit. Profesor Coroli, ini yang belum sebenarnya pada saat ini harus ada dari wilayah Sigi, karena salah satu andalan Sigi ini untuk menembus ini. Jadi Sigi saat ini menjadi penyangga hortikultura baik kota maupun provinsi. Tetapi di balik itu Sulawesi Tengah ini luar biasa industri, pusatnya industri. Orang-orang di Perwali sana, satu tambang saja sudah ambil sayur di Surabaya karena Sulawesi Tengah tidak bisa memenuhi. Ayam saja satu tambang di sana di Tangerang butuh 2.000 ekor per hari. Ribuan ton sayur-sayuran, belum yang ini padahal sudah ratusan tambang di sana, sehingga itu menjadi pertanyaan yang menarik tadi bahwa Sulawesi Selatan itu tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini yang perlu masukkan koran lah, ini hasilnya bagus sekali, bisa Anda meningkatkan. Kajian terhadap penggunaan mulsa organik dan varietas produksi produs, dari hasilnya saudara tadi mengatakan bahwa tidak terjadi interaksi. Saya bisa mengartikan bahwa kedua perlakuan itu mempunyai fungsi yang sama sehingga tidak terjadi interaksi. Saya tarik satu saja, yaitu hubungannya dengan mulsa, ya, kaitan mulsa, yaitu saya minta sedikit penjelasan. Sudah banyak yang sudah dijelaskan, tetapi saya belum ada penjelasan yang konkret dari Prof. Idrus mengenai peranan mulsa kaitannya dengan peningkatan produksi tanaman dan saudara kaitkan juga dengan ekosistem tanaman. Ini sudah kami lakukan dan terbukti bahwa pengaruh mulsa organik itu benar adanya meningkatkan produksi kubis, tetapi hanya pada ketinggian tertentu, yaitu ketinggian 110 mdpl dan 400 mdpl. Di ketinggian 1350 mdpl itu tanpa mulsa sudah lebih baik dibanding menggunakan mulsa. Kita ketahui fungsi mulsa adalah untuk menjaga kondisi daerah iklim mikro tanaman agar terjaga dalam kondisi kisaran yang optimum untuk mendukung proses pertumbuhan dan produksi suatu tanaman. Kita ketahui bahwa unsur-unsur iklim salah satunya yang mempengaruhi daripada pertumbuhan dan produksi tanaman adalah suhu. Suhu juga di sini terdiri dari dua, suhu sekitar tanaman dan suhu daerah perakaran. Nah, sebagaimana
ke depan tadi kami sampaikan, jelaskan, menjawab pertanyaan Prof. Laude bahwa fungsi mulsa di sini kami belum mengkaji kaitannya dengan seberapa substitusi atau pengaruh hara yang dilepaskan oleh mulsa tersebut terhadap peningkatan produksi. Tapi di sini kami hanya melihat sejauh mana mulsa tersebut bisa menciptakan iklim mikro yang optimum khususnya daerah desa Spir untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Karena ada beberapa penelitian yang kami lakukan bahwa dengan hanya satu musim tanam sudah dapat melepaskan mulsa jerami dan sekam padi itu N, SP, dan SI pada tanaman. Sementara secara visual kelihatan bahwa dalam satu musim tanaman proses dekomposisi itu belum terjadi. Itu nyata setelah musim tanam berikutnya. Apalagi didukung dengan fakta menyebutkan bahwa CN rasio daripada mulsa, jerami, dan sekam padi ini tergolong tinggi. Yang mana kita ketahui bahwa CN rasio ini kaitannya dengan unsur polifenol dan lignin yang tinggi pada kedua mulsa tersebut. Nah, kaitannya tadi dengan suhu. Inilah yang menyebabkan sehingga menopang untuk proses fisiologis daripada tanaman itu untuk menghasilkan produksi yang ditandai dengan bobot kering total tanaman, khususnya pada bobot basah crop kubis lebih tinggi dibanding perlakuan mulsa dan tanpa mulsa untuk setiap ketinggian tempat. Pengaruhnya dengan ekosistem. Nah, di sini perlu juga kita ketahui bahwa dengan pemberian mulsa, tentunya ekosistem daerah perakaran itu terjaga. Sebagaimana kita ketahui, untuk meningkatkan produksi suatu tanaman, ekosistem daerah perakaran itu sangat-sangat penting karena ini menjaga keseimbangan. Dengan adanya pemberian mulsa, itu akan mengaktifkan kembali mikroorganisme selaku pelaku daripada dekomposer daripada mulsa tersebut dan pelaku dekomposer dari bahan organik yang dikandung oleh tanaman. Nah, inilah yang mungkin yang maksud kami yang kami jawab, kami disampaikan bahwa pengaruh mulsa itu erat kaitannya dengan ekosistem mikro daripada tanaman. Demikian, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, selaku Ketua Sidang yang ketiga, yang saya hormati, teman-teman ini yang saya hormati, dan yang saya banggakan saudara Prof. Saya pada hari ini disebut lagi sebagai penguji. Saya kira saya sudah kesekian kalinya ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat kepada saudara Prof. Dan saya kira pada hari ini saya anggap saudara Prof. ini sudah siap lahir batin, luar biasa persiapannya dan kemampuannya sudah sangat meyakinkan dari apa yang disampaikan tadi. Nah, tentu karena saya sudah sering bertanya, pertanyaan saya ini tentu tidak sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi hal yang baru menurut saya yakin saudara Prof. bisa menjawabnya. Saya berangkat dari ringkasan kerangka berpikir saudara, mulai dari good agriculture practices, ya, dan kemudian arahnya tentu ke sustainable agriculture. Nah, dari penelitian saudara ada satu aspek yang saudara lihat yang mengarah ke sana, yakni penggunaan bahan organik sebagai mulsa. Saudara Prof. sudah jelaskan secara gamblang bagaimana peran dari mulsa itu yang bisa memodifikasi iklim mikro di kondisi fisiosfer dari tanaman kubis itu sendiri. Tapi dari itu tentu masih banyak peran dari mulsa. Nah, kemudian yang saudara juga pengen melihat
bagaimana konservasi sesuatu yang kadang-kala bertolak belakang. Kalau kita pengen produksi, tentu banyak hal-hal yang terabaikan dari sisi sustainability agriculture itu. Nah, ke depan kan kita berharap pertanian organik ini berkembang. Nah, kemarin saudara waktu ujian tentu menyampaikan bahwa arahnya ke sana, dan saya kira dengan penggunaan mulsa ini ada hal yang memang sudah teratasi, bahwa dengan adanya mulsa penggunaan herbisida itu tentu sudah bisa dianggap zero, ya. Saya yakin Anda tidak menggunakan lagi herbisida karena peran mulsa ini bisa menekan pertumbuhan limbah. Nah, kira-kira bagaimana pandangan saudara sebagai expert di bidang hortikultura ini bisa mengajukan bagaimana produksi itu bisa meningkat, di sisi lain arah pertanian organik itu bisa kita kembangkan. Dan kira-kira menurut saudara kira-kira apa kelemahan dan kelebihan ketika kita ingin mengarah ke pertanian organik itu? Terima kasih. Peningkatan produksi dan kaitannya dengan penjagaan ekosistem, karena memang ini merupakan tuntutan dari dunia pertanian sekarang adalah bagaimana sisi lain kita untuk meningkatkan produksi, tapi di sisi lain lingkungan harus terjaga. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof bahwa ini terkadang dilematis dan kontradiktif, tapi sebagai seorang peneliti kita tidak bisa menyerah untuk melihat kondisi tersebut. Beberapa penelitian yang dilakukan perlu untuk menjawab masalah. Kami salah satu yang telah mencoba untuk membantah daripada fenomena yang ada, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa peningkatan produksi, bagaimana menjaga ekosistem sangat berat, apalagi menuju pada pertanian organik. Nah, ini salah satu yang kami lakukan adalah tahapan awal untuk bagaimana dari rangkaian teknik budidaya itu sudah satu atau dua langkah sudah mengarah kepada syarat-syarat terpenuhi untuk dikatakan kita telah menuju pada pertanian organik. Karena menurut kami pertanian organik secara menyeluruh itu sangat kompleks. Kenapa kami mengatakan kompleks? Karena dari segi sumber daya yang digunakan itu harus terkontrol. Kami ketahui bahwa good agricultural practice itu akan nanti produk itu, setiap produk yang ada itu disertifikasi dengan ditandai dengan adanya label. Jadi mungkin tahun depan atau mungkin berapa tahun kemudian setiap produk-produk khususnya hortikultura yang dapat, apalagi produk hortikultura ini ada yang dapat dikonsumsi langsung, ada yang langsung melalui proses. Ini sangat rentan dengan kontaminasi yang tidak mensyaratkan kaidah-kaidah daripada organik. Nah, paling tidak dari 16 tahapan yang ada dalam good agricultural practice itu 3 atau 4 tahapan dari penelitian kami ini kami sudah menjawab. Antara lain adalah kami tidak menggunakan herbisida. Kemudian yang kedua, penggunaan air yang sudah bisa terkontrol. Kemudian penggunaan pupuk kandang sudah kami lakukan dari awal. Namun yang belum itu adalah penggunaan pupuk anorganik, ini masih disertakan. Nah, ke depan dengan temuan-temuan baru bisa disinkronkan dengan penelitian kami, artinya saling menutupi. Dari 16 tahapan dalam good agriculture itu, kami good agriculture practice itu kami sudah bisa menjawab untuk 4 tahapan. Karena sebagaimana kami bilang lagi, untuk memenuhi keseluruhan itu mungkin butuh waktu proses. Tidak sama dengan daerah-daerah Thailand dan daerah-daerah negara-negara maju lainnya, itu pertanian organik sudah dimulai sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Nah, kami
mengakui bahwa memang dilematis dan terkadang kontradiktif antara peningkatan produksi dan menjaga ekosistem kaitannya dengan peningkatan pertanian menuju pada pertanian organik. Di sisi lain juga aspek-aspek konservasi ini juga perlu sangat diperhatikan, dan ini salah satu langkah yang telah kami lakukan. Aspek-aspek konservasi itu sudah memenuhi kaidah-kaidah yang disyaratkan. Terima kasih pimpinan sidang, terima kasih. Saya kira penelitiannya ini sangat menarik. Ada dua yang kita lihat. Yang pertama musa dan varietas. Saya berkasih saja pada varietas. Varietas secara definisi itu adalah kelompok tanaman yang bisa dibedakan antara satu dengan yang lain. Yang dibedakan berdasarkan bunga, buah, dan lain-lain. Dalam penelitian ini digunakan beberapa varietas yang memiliki ciri-ciri spesifik. Berkaitan dengan kubis, menurut saya tidak selamanya ukuran crop yang besar memiliki berat yang lebih tinggi dibanding crop yang lebih kecil. Nah, sekaitan dengan hal tersebut, mungkin Prof. bisa menyampaikan perbedaan ciri-ciri dari beberapa varietas yang digunakan. Karena kalau kami membaca, kami sulit membedakan mana varietas A, mana varietas B. Nah, oleh karena itu, kami ingin bertanya kira-kira apa yang menjadi dasar spesifik di antara beberapa varietas yang diuji oleh Prof. Kaitan antara volume dan berat khusus untuk crop kubis. Memang benar bahwa setiap varietas kubis itu telah diikutkan dengan data-data yang tertuang dalam deskriptif setiap varietas. Nah, untuk membedakan, karena kami sudah sering melakukan penelitian khusus untuk tanaman kubis, jadi mungkin apa yang kami sampaikan ini berkaitan dengan data-data deskriptif yang ada. Pertama adalah kita melihat berat atau bobot basal crop itu dikaitkan dengan erat kaitannya dengan kepadatan crop. Sementara volume crop ini belum tentu volume crop besar, bobotnya berat. Nah, kepadatan crop itu berkaitan dengan berat crop. Ini ada pada varietas kakak cross yang hasil penelitian kami kombinasi dengan tuan musa itu sangat cocok untuk dikembangkan di dataran rendah. Sementara untuk volume crop yang besar, namun kepadatan cropnya dia sedang, itu ada pada varietas Grand 11. Nah, Grand 11 ini dari segi respon terhadap iklim juga sebenarnya bisa ditanam, dibudidayakan di dataran rendah, tapi hasilnya dia dibawa daripada kakak cross. Nah, Grand 11 ini dia ideal dikembangkan di dataran menengah sampai tinggi. Demikian juga data menyatakan dalam data deskriptif. Kemudian ada crop yang kepadatannya sedang dan juga beratnya ringan, itu pada varietas Sylvia dan Talenta. Kedua varietas ini ideal dikembangkan di daerah ketinggian 1350 meter di atas permukaan laut. Jadi kami ulangi lagi bahwa untuk melihat mengaitkan antara bobot basal crop itu bukan pada volume, tapi
pada densitas, pada kepadatan daripada crop tiap varietas. Jadi ciri-ciri tadi kita bisa menentukan bahwa kalau kepadatan dia tinggi, otomatis berat dia tinggi, ini pasti akan dimiliki oleh varietas kakak cross. Sebenarnya masih banyak, sekitar 49 varietas kubis dapat dikembangkan untuk beberapa ketinggian. Namun sampai hari ini kami baru mampu melakukan penelitian dan beberapa varietas ini. Pertama 4 dan ya sekitar 8 varietas yang sudah kami coba untuk beberapa ketinggian. Jadi itu barangkali yang dapat kami sampaikan dari segi morfologi buah, morfologi crop daripada tanaman kubis kaitannya dengan buah. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Johaja Handayani. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang tadi dipaparkan mengenai kesimpulan dari penelitian Saudara Ramli, ada 3 hal yang saya catat di sini, bahwa untuk pemberian mulsa jerami padi, produksi tertinggi itu diperoleh pada ketinggian 110 mdpl. Kemudian pemberian mulsa sekam padi, produksi tertinggi diperoleh pada ketinggian 400 mdpl, dan tanpa pemberian mulsa itu produksi diperoleh pada ketinggian 1350 mdpl. Yang ingin saya tanyakan bahwa secara sosial ekonomi, mana yang menguntungkan dapat dilakukan oleh pelaku utama dalam ini petani untuk bisa dikembangkan di lahannya. Terima kasih. Terima kasih yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Haja Insinyur Handayani MS yang telah memberikan kepada kami. Kami sertakan data tentang analisis ekonomi. Cuman pada saat penelitian S3 kami tidak memasukkan, tapi paling tidak data yang telah kami lakukan dalam penelitian S2 itu dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, bahwa untuk daerah 110 mdpl ada pada varietas kakak cross dengan perlakuan mulsa jerami itu mampu menyumbangkan kisaran 49 ton per hektar. Ini kalau dikonversi ke harga per crop yang ada pasaran saat ini kurang lebih 3.000 sampai 4.000 per kilo, ini sudah bisa menghasilkan sekitar 119 juta dalam per hektar. Sementara biaya produksi untuk tanaman kubis dalam 1 hektar setelah kami hitung pada saat penelitian kami magister kami, itu dalam 1 hektar dihabiskan modal produksi itu kurang lebih 9 juta. Jadi ini mungkin setelah dikurangi dengan hasil yang didapatkan tadi mungkin jauh lebih untung. Tapi ini penelitian, ini kan ubinan. Kami menyadari ini juga perlu disusut, artinya diberikan nilai susut dari 49 ton per hektar itu mungkin susutnya 20%. Yang kesimpulannya bahwa untuk 110 mdpl petani itu masih surplus, artinya masih utuh. Demikian juga pada ketinggian 400 mdpl pada varietas dengan 11 kombinasi dengan mulsa sekam padi juga menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi pada petani. Itu bisa sampai menghasilkan sampai dalam 1 kali panen bisa sampai 30 sampai 40 juta. Kemudian untuk daerah ketinggian 1350 mdpl ini juga sama dengan ketinggian 1100 dan 400 mdpl. Dalam 1 hektarnya juga bisa menghasilkan sampai kurang lebih 30 sampai 40 juta rupiah untuk 1 kali panen setelah dikurangi
produksi. Dari segi aspek sosial, tentunya ini sangat memberi nilai positif bagi pengembangan komoditi kubis tingkat petani. Ini terbukti setelah kami melakukan tinjau lapangan bahwa terkadang petani mau melakukan budidaya kubis, tapi itu kendalanya terkadang pada varietas benih yang tidak tersedia. Nah, disinilah salah satu tujuan kami melakukan penelitian ini, ada alternatif varietas ketika petani kita ingin melakukan budidaya, ada varietas alternatif ketimbang mereka tidak melakukan aktivitas budidaya sama sekali. Waktunya 1,5 menit. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Saudara Promovius. Saya ucapkan selamat atas sampainya kita pada pengujian terakhir. Bapak Pimpinan Sidang, saya juga berbahagia karena telah terjadi perubahan yang lebih baik dibandingkan yang ujian tertutup. Untuk itu saya tidak memberikan pertanyaan. Terima kasih. Saya kira ketua tim promotor luar biasa ini. Beliau sudah mengawal mulai dari konsultasi judul sampai ujian terbuka, sehingga seperti apa bobot Pak Andri beliau sudah rekam dengan baik. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Insinyur Iskandar Lapancan MP, waktunya juga kurang lebih 1,5 menit. Ya, terima kasih Prof atas kesempatan ini. Promovius yang saya katakan dalam penelitian Promovius dan juga tertuang dalam disertasinya Promovius bahwa Promovius itu mengamati salah satu obat pertumbuhan, yaitu yang namanya NAC atau Net Assimilation Rate atau laju pertumbuhan. Yang intinya dalam laju pertumbuhan besi ini adalah untuk mengukur tentang efisiensi fotosintesis pada tanaman kubis. Pertanyaan saya adalah bagaimana Prof bisa menjelaskan tentang hubungan pulsa terhadap naik turunnya NAD tersebut. Terima kasih. Terima kasih Prof sudah tidak memberikan pertanyaan kepada saya. Terima kasih sekali lagi. Baik, sekarang saya akan mencoba kaitannya dengan perlakuan pulsa dengan naik turunnya net assimilation rate. Ini adalah laju asimilasi bersih. Laju asimilasi bersih ini ditunjukkan dengan sejauh mana kemampuan tanaman tersebut menghasilkan fotosinta dari hasil luas daun yang diketahui. Kemudian selanjutnya apakah laju dari fotosinta ini kemudian ditranslokasikan ke semua bagian tanaman. Nah, ini erat kaitannya dengan berapa besar, berapa luas daripada luas tutupan, kaitannya dengan waktu. Nah, kaitannya dengan waktu, nah ini sejalan dengan perkembangan umur tanaman, itu juga akan mengalami penurunan. Jadi, sebagaimana kami sampaikan di awal tadi bahwa belum tentu NAR ini tinggi, CGR juga tinggi. Tapi kalau ILD itu sudah bisa kita katakan ILD tinggi diikuti dengan CGR. Karena kenapa? Tidak semua lembaran daripada daun itu mampu menghasilkan fotosinta. Nah, ini mungkin perhitungan dalam untuk menghasilkan NAR ini. Karena NAR ini kan efisiensi sejauh mana daun itu mampu menghasilkan fotosinta. Nah, sementara kita tahu dalam morfologi tanaman itu daun itu kan terbagi dari beberapa tata letak, yang mana kaitannya dengan penerima cahaya matahari. Jadi otomatis daun yang ternaungi itu aktivitas fotosintesisnya jauh lebih lambat dibanding yang menerima cahaya langsung. Jadi kaitannya dengan itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Haji Hasan MP, waktunya juga 1,5 menit. Terima kasih pimpinan dihormati, hadirin yang berbahagia. Saya mengikuti semua pertanyaan-pertanyaan mulai dari Prof. Laude, Prof. Saiful, Prof. Mahfud, Pak Saka, Dr. Saka, dan tim
promotor lainnya. Saya melihat Saudara Promopendus telah menjawab pertanyaan-pertanyaan secara ilmiah. Oleh karena itu, saya akan bertanya kulit-kulitnya saja. Yang pertama, saat ini kalau tidak salah, data untuk Indonesia, terutama Sulawesi Tengah secara khususnya, nilai tukar petani itu cukup tinggi. Kemudian yang kedua, kontribusi pertanian terhadap produk domestik bruto itu juga tinggi. Kalau tidak salah data kemarin 45%. Pertanyaan saya, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap peningkatan NPP dan PDRT? Sementara tahun lalu kami mengikuti seminar di Bogor, salah seorang pemateri mengatakan bahwa petani seharusnya sudah kaya raya, tidak lagi menjadi objek, tetapi dia harus menjadi seorang petani yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi. Pikiran demikian, terima kasih. Ya, tujuan akhir daripada semua penelitian yang kami lakukan adalah bagaimana kita mau melihat petani itu senang. Nah, untuk melihat pengaruh daripada NTP dan PDP, kami coba membuka data statistik pertanian untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Memang benar bahwa PDP itu menyumbangkan 45%. Nah, yang mencengangkan sebenarnya dari 45% ini dari subsektor yang ada, yang tertinggi itu adalah terdapat pada subsektor hortikultura, yang mana nilai NTP-nya sampai tahun 2014 terakhir, data statistik 3 tahun terakhir itu menunjukkan angka 107,55%. Artinya di NTP nilai tukar petani adalah selisih daripada yang modal kurangi harga jual. Nah, 107 ini mengandung arti bahwa petani itu adalah surplus, dia untung timbang daripada biaya produksi yang dikeluarkan setelah dikurangi dengan biaya harga jual daripada produksi yang dihasilkan. Nah, disusul dengan subsektor lainnya. Nah, ini kami hubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, sebagaimana terdahulu telah kami sampaikan bahwa memang benar bahwa tidak terbantahkan bahwa subsektor hortikultura ini cukup tinggi memberikan sumbangsi dalam peningkatan PDB untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kami juga berbangga dengan hasil penelitian yang kami lakukan. Mudah-mudahan dengan hasil yang ada dengan peningkatan produksi di atas rata-rata produksi nasional dan produksi Sulawesi Tengah. Kita ketahui bahwa produksi nasional hanya mampu 22 ton per hektar. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah itu hanya pada angka 24 sampai 26 ton per hektar. Nah, dengan hasil yang ada, mungkin setelah dikurangi daripada susut daripada perhitungan konversi ini, paling tidak bisa mendekati di angka 40 ton per hektar. Nah, ini kalau dengan harga jual yang seperti kami katakan tadi, mudah-mudahan dengan hasil penelitian ini bisa mempertahankan NTP nilai tukar petani kita, dan lebih-lebih dapat ditingkatkan ke depan. Nah, selanjutnya ini akan mempengaruhi pada produksi domestik bruto. Nah, ini mungkin juga ditunjang dengan kebutuhan atau kondisi sentra produksi komoditi hortikultura Sulawesi Tengah yang tersebar ada di setiap ketinggian tempat, tidak dimiliki, mungkin jarang dimiliki oleh daerah-daerah lain. Sementara kita ketahui untuk Provinsi Sulawesi Tengah itu data untuk ketinggian tempat kaitannya dengan pemilihan lahan itu hampir proporsional antara 21 sampai 27
untuk daerah kemiringan 0 sampai 15%, kemudian 15 sampai 40% sekitar 29% dari total luasan lahan, dan di urutan ketiga sekitar 40% itu luasan lahan ada pada kemiringan lebih dari 40 derajat kemiringan. Jadi ini mungkin satu hal yang bisa kita menjadi acuan kita bersama untuk melakukan riset ke depan kaitannya dengan meningkatkan produksi semua komoditi yang diusahakan oleh pertanian untuk menjawab laju perkembangan penduduk dan laju perkembangan industri yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada Prof. Fendus, saya lebih ringan dari pertanyaan sebelumnya. Di beberapa negara itu telah dikembangkan penelitian yang sifatnya integratif yang kita kenal dengan agromedical. Nah, di beberapa artikel populer itu disebutkan bahwa kubis ini itu bisa menjadi obat alternatif kanker, terutama kanker payudara, dan dia juga bisa menurunkan rasa nyeri pada payudara, terutama orang yang sedang menyusui. Nah, itu ditempeli di sekitar itu ya. Nah, kenapa tidak kerjasama dengan teman-teman di farmasi nanti ini untuk mengembangkan ini? Jadi bukan hanya dikonsumsi di Mas Joko, tapi bisa masuk pada aspek-aspek medis. Nah, kalau dikonsumsi, dimakan juga meningkat, terus juga dipakai sebagai pengobatan, saya kira permintaan akan semakin besar. Maksud saya jangan berhenti di disertasi, tapi setelah ini jadikan penelitian ini sebagai penelitian integrasi di agromedical. Penelitian ilmiah yang terkait dengan itu memang belum banyak. Saya kira teman-teman farmasi dengan kedokteran itu bisa jadi orang pertanian itu mengambil peran untuk supply. Mereka dari farmasi meneliti kandungan aktifnya, dan barangkali kedokteran yang menguji coba di pasien-pasien tertentu, kira-kira begitu. Nah, jadi ketiga bidang ilmu ini bisa lebih menggema. Kalau kita lihat di negara-negara maju itu, jujur tidak lagi mengharapkan itu hasil-hasil riset dari laboratorium ini dan itu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa kalahkan Amerika, laboratoriumnya Eropa, tidak mungkin. Tapi kalau langsung dikaitkan dengan aspek-aspek sosial, misalnya masyarakat di sekitar tempat penelitian ini menjadikan itu obat-obat alternatif, ini jauh lebih disenangi oleh orang luar negeri dibanding kita punya hasil analisis lab itu. Nah, karena itu saran saya mungkin Pak Ramli bisa menjadikan kubis ini sebagai salah satu penelitian yang lebih menggema, integrasi dengan beberapa bidang ilmu. Dan yang terakhir, tentu kami bangga dengan penelitian ini karena bisa mensuplai mungkin Kalimantan dan daerah sekitarnya. Tidak perlu dikomentari, tapi penampilan saudara sejak awal kami telah catat dan nilai saya sudah masuk. Saya kira tuntas sudah seluruh rangkaian diskusi antara saudara Prof. Fendus dengan tim penguji, tapi hasilnya kami akan rembukan kurang lebih 3 menit di ruang rapat. Insya Allah hanya dengan doa bisa memberikan nilai terbaik bagi Prof. Fendus. Demikian untuk sementara saya skors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fendus disilakan kembali memasuki ruang sidang dan menempati tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya catat
tahun setelah tim penguji melakukan rapat singkat dan mempertimbangkan performa saudara Prof. Fetus sejak presentasi awal sampai memasuki sesi tanya jawab, maka diperoleh kesepakatan dalam sidang data yang ada pada kami bahwa IPK saudara Prof. Fetus sebelum nilai disertasi yaitu 3,87. Kemudian tim penguji bersepakat bahwa saudara dinyatakan lulus dengan nilai A. Dengan demikian IPK kumulatif saudara termasuk nilai disertasi yakni 3,93 dengan yudisium sangat memuaskan. Apakah saudara menerima? Baik, untuk kepentingan yudisium kami mengundang Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Ketua Panitia Ujian Promosi Doktor melantik Saudara Ramli menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu tanaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudara sebagai amalan jariah untuk diabdikan pada ilmu pengetahuan, nusa bangsa dan agama. Dan semoga saudara tetap dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai seorang dokter. Untuk itu kami ucapkan selamat. Sebelum kami akhiri, kami mengundang Bapak Profesor Laudi Asrul untuk kami mengantarkan Dr. Insinyur Ramli MP sebagai lulusan program studi S3 ilmu pertanian. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Direktur Pasca dan seluruh wakil direktur, koordinator program studi ilmu pertanian bersama sekretaris yang juga hadir, kemudian tim penguji yang alhamdulillah hari ini Bapak Profesor Dr. Laudi Asrul berkenan hadir, demikian juga Bapak Profesor Dr. Yusai Mundarman, Bapak Profesor Dr. Yusai Mahfud, Bapak Dr. Insinyur Saka Samudi, Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman, Bapak Dr. Insinyur Iskandar Lapanjang, dan Bapak Dr. Insinyur Bahrudin Haji Hasan MP yang telah menjadi bagian terpenting dalam proses penyelesaian studi Bapak Dr. Insinyur Ramli. Kepada seluruh keluarga, baik yang berstatus mahasiswa, tadi sudah disebutkan bisa mengejar adiknya. Jadi ada dua ini, ada kakak kandung satu dan satu kakak ipar.
Nah, di film India itu kakak kandung dan kakak ipar itu sama dorongannya, sehingga kita berharap Pak Ramli juga terus memberikan dorongan menjadi kakak dari bidang ilmu atau jenjang pendidikan. Beliau tentu bagian dari keluarga yang harus kita beri motivasi. Mohon maaf kalau dalam proses pelaksanaan ujian terbuka ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah memberikan amal sesuai dengan keikhlasan kita memberikan dukungan kepada Pak Dr. Ramli. Dengan mengucapkan Alhamdulillah ujian terbuka program doktor pasca sarjana dengan resmi saya akan ditutup. Bila